Shuya, ceraikan Yanfu. Ada syaratnya. Kembalikan aset 10 juta yuan. Pergi tanpa bawa apa-apa. Sudah dipikirkan matang? Istri Fu, maju ke depan. Lepaskan hak asuhana. Jangan lihat mereka lagi. Bisa terima? Aku terima. Bibi, kontraknya sudah habis masa berlakunya. Sekarang Yanfu dan anak itu sudah ada yang merawat mereka. Aku harus pergi. Karena kamu bersikeras pergi, aku akan menepati perjanjian awal kita. Mengirimu ke konservatori Wina untuk belajar musik. Proses administrasinya butuh 7 hari. Soal perceraian, kamu yang bicarakan sendiri dengan Yanfu. Terima kasih, Bibi. Ini suamiku, Jiang Yanfu, dan anak kandung yang kubesarkan 7 tahun. Tapi yang berfoto dengan mereka bukan aku, melainkan cinta pertama Jiang Yanfu, Song Yao. Mereka teman masa kecil. Saat mereka berusia 20 tahun, Song Yao keluar negeri untuk pernikahan diatur. Jiang Yanfu depresi. Tiap hari mabuk, ibunya butuh uang, cari aku. Dia beli hidupku 10 tahun dengan 5 juta yuan dan suruh aku dekati Jiang Yanfu, rawat dia, dan membantunya pulih. Demi memenuhi kontrak dan memenangkan Jiang Yanfu, ku singkirkan semua harga diri. Tapi dia tak pernah sekalipun memandangku sampai saat itu. Semuanya. Aku bersulang dengan teh. Minum teh ganti anggur. Suamiku. Presiden Jiang, bagaimana ganti anggur dengan teh? Diproduksi Guizhou Yitai Wine Co. Tidak, anggur tak bisa diganti teh. Investasi keluarga Jiangmu. Tiba, besok pagi. Kondisi lambungku membuatku tak bisa minum. Karena Presiden Jiang tidak mau minum, maka investasinya Akan kuminumkan untuknya. Demi membantu Jiang Yanfu mendapatkan investasi itu, ku minum sampai lambungku berdarah. Sejak saat itu, Jiang Yanfu akhirnya tersentuh. Kenapa kamu begitu bodoh? Shuya, menikahlah denganku. Ku ketahui itu hari pernikahan Song Yao. Tapi aku tak patah semangat. Aku menikah masuk keluarga Jiang dan menunaikan tugasku. Aku bahkan melahirkannya seorang putra. Kukira hidup akan damai selamanya. Sampai krisis keluarga Song. Saat Song Yao bercerai dan kembali. Hari itu, Jiang Yanfu melaju ke bandara 200 km jam. Api lama mereka perlahan menyala kembali. Mereka lebih sering berhubungan. Jiang Yanfu yang tak pernah mengerjakan pekerjaan rumah, bahkan secara pribadi memanggang kue untuk Song Yao. Bibi Song Yao, bolehkah aku memanggilmu Mama Song Yao? Bahkan anak kandungku sendiri memanggilnya Mama Song Yao. Sekarang, semuanya harus berakhir. Apa yang kamu pegang? Minghao, aku sudah bilang berkali-kali, jangan pakai sepatu di sofa. Bapak, si nenek tua itu membentakku lagi. Denting, Minghao masih kecil. Memang sudah sifatnya begitu. Lagi pula, kita di rumah. Biarkan dia main sesukanya. Oh, iya. Barusan kamu pegang apa? Tidak ada apa-apa. Cuaca mulai dingin. Aku masak sop ayam. Minum selagi hangat. Aku tadi ngobrol dengan Song Yao. Aku sudah makan. Aku mau ayam goreng. Minghao, ayam goreng tidak sehat. Aku tidak peduli. Tante Song Yao mengajak membeli ayam goreng. Kamu cuma tidak mau membuatkannya untuk... Pantas semua bilang kamu tak berguna. Kamu tua, jelek, tak berguna. Buatkan ayam goreng saja tak mau. Kamu bahkan tak setengah baik Tante Song Yao. Minghao, jangan bicara seperti itu kepada ibumu. Minghao masih kecil, jangan dipikirkan.
Lihat, dia tak berani lawan. Kamu memang tak berguna. Hati-hati bicaramu. Jiang Yanfu, kita cerai saja. Baik. Hak asuh untukmu. Aku pergi tanpa apa-apa. Kita takkan bertemu lagi. Tanda tangani suratnya, kalau setuju. Debar. Denting. (19 Agustus 2025). Jiang Yanfu. Kamu dengar tadi? Hah? Bukannya itu acara ama yang lalu? Untuk urusan sepele seperti ini, tanda tangani saja sendiri. Tidak perlu ganggu aku. Jiang Yanfu, mulai saat ini, kita sudah tidak menikah lagi. Denting, kamu dan anak itu kutinggalkan. Dalam 10 tahun kita bersama, jumlah kali kamu tersenyum. Tidak pernah sebanyak tadi malam. Bahkan selama foto pernikahan kita, kamu tidak pernah tersenyum. Tapi semua itu tidak penting lagi. Ditolak. Nenek Qin, dasar anak kecil. Dan kamu juga, hidupmu tak mudah. Kenapa sumbang lagi 1 juta ke panti asuhan? Dulu kamu tak terima aku. Waktu itu, siapa tahu di mana. Aku jadi tunawisma sekarang. Aku akan kuliah musik di luar negeri. 1 juta yuan ini, sumbangan terakhir. Untuk panti asuhan. Pergi ke luar negeri? Bagaimana denganmu dan Tuan Jiang itu? Kami sudah bercerai. Bercerai? Syukurlah. Bertahun-tahun lalu, harusnya kamu kuliah di luar negeri. Kamu setujui permintaan keluarga Jiang, bayar tagihan medis seorang nenek. Salahku, aku telah membebanimu. Jangan bilang begitu, Nenek Qin. Setelah aku selesai belajar, kita tidak akan kesulitan uang lagi. Ngomong-ngomong, selama aku pergi, jaga baik-baik dirimu. Kamu juga, jaga diri baik-baik. Jiang A 80899. Kenapa kamu memungut sampah? Tidak malukah kamu? Makan malam sudah siap. Aku mau ayam goreng. Mau ayam goreng? Pergi tanya Bibi Song. Alam, dan semestamu. Nona ini pastilah Kak Shuya. Ya, hai, aku Song Yao. Aku yakin kamu sudah dengar namaku. Pengaturan tempat tinggal Song Yao berubah. Dia akan tinggal sementara dengan kita. Kamu tidak keberatan kan? Aku ingin membahasnya denganmu. Tapi dia tidak punya tempat tinggal. Tidak sempat bertanya. Terserah yang membuatmu senang. Barang apa yang kamu buang tadi? Barang apa yang baru saja kamu buang? Ayah, aku lapar. Minghao lapar. Masak dulu. Cepat bantu Tante Song Yao. Pindahkan koper ke dalam rumah, lalu masak untuk kami. Maaf, tanganku baru saja keseleo. Sekarang tidak bisa mengangkat apa-apa. Maaf Yanfu,
Sepertinya kakak Shuya pasti marah padaku. Aku sebaiknya cari hotel saja dan beristirahat. Tinggal saja di sini. Bukankah dia baru saja setuju? Aku akan ambil kopermu. Aku juga akan bantu Tante Song Yao bawa tasnya. Kenapa wanita ini terasa aneh? Lupakan. Pasti Tante Song Yao di sini. Dia cemburu. Nanti saja meredakan situasinya. Kenapa kamu minum itu lagi? Minuman menjijikan itu. Gak ada yang suruh kamu minum itu. Aku mau ayam goreng. Ayah, Tante Song Yao butuh seafood untuk stamina. Sekarang masak untuk kami. 10 tahun penuh. Pasangan ayah dan anak itu. Karena sayang mereka. Aku tidak pernah menolak sekalipun. Tapi bagi mereka, itu sudah jadi rutinitas. Tidak bisa. Song Yao adalah sahabat dekatku. Dia hanya tinggal sementara. Bukankah kamu baru saja setuju? Permainan baru. Apa yang kamu lakukan sekarang? Kulkas kosong. Tidak bisa. Lihat, wanita tua ini tak berguna. Sama sekali tak berguna. Makanan saja tak diisi. Mau biarkan kami mati kelaparan? Yanfu, ayo ke restoran itu. Baru lewat. Kesempatan bagus. Bisa pesankan ayam goreng untuk Ming Hao. Ya, Tante Song Yao yang terbaik. Kamu juga sebaiknya ikut. Kamu mau ngapain? Kakak Shuya, aku ingin ngobrol dengan Yanfu. Bisa antar kami? Sudah lama sekali tidak bertemu Song Yao. Kamu yang menyetir. Enam hari lagi, Jiang Yanfu. Aku akan kosongkan tempatnya. Untuk siapapun yang kamu cintai. Kakak Shuyu, aku dan Yanfu akrab sejak kecil. Kami selalu makan bersama. Anda tidak keberatan, kan? Anggap saja di rumah sendiri. Aku nggak mau duduk sebelah nenek tua itu. Aku mau duduk sama Tante Song Yao. Aku ingat, Yanfu suka filet mignon ya? Filet mignon, medium. Tidak pakai lada hitam. Dimengerti, Nona Song. Shuyu, steak yang mana yang Anda suka? Aku tidak pernah makan steak. Ada urusan harus kuselesaikan. Silakan dinikmati. Aku pamit dulu. Shuyu, Yanfu, sudah lama kita tidak bertemu. Karena kakak Shuyu sudah pergi, mari kita duduk dan ngobrol. lupakan saja. Kita bawakannya makanan saat pulang. Dibujuk sedikit, pasti akan baik kembali. Aku lupa meninggalkan kunci mobil. Hati-hati tangganya. GM Jiang itu, mereka bertiga keluarga, terlihat bahagia. Wanita cantik itu pasti istrinya. Pantasan dia jarang membawanya keluar, takut diambil orang. GM Jiang dan istrinya cocok sekali. Anak GM Jiang sudah sebesar ini. Bisa dilihat, GM Jiang dan istrinya saling melengkapi. Yanfu, bantu aku pindah. Terima kasih atas bantuannya. Biar aku suapin. Yanfu, kunci mobilnya. Wah, manis banget. Seperti menonton drama romantis. Momen yang menghangatkan hati. Bagaimana kalau ciuman? Cium dia. Ayah, Tante Song Yao, cium sekarang. Aku tidak sabar. Cium dia.
cium dia. Sudah 10 tahun. Dia tak pernah menciumku duluan. Bahkan di upacara pernikahan kami, dia tidak mau menciumku sama sekali. Kalau kau terlalu malu, aku bisa menciummu duluan. Kinshuya, jangan main-main. Bagaimanapun, kita sudah bersama 10 tahun. Aku masih merasa tertekan. Tapi hanya tersisa 6 hari. Lalu aku akan bebas. Tolong berikan kunci mobil ke JMG yang. GM Jiang. Ada yang bisa saya bantu? GGM Jiang, Nona Qin baru saja kesini. Ini kunci mobil untuk Anda. Kinshuya kembali. Balas ke Ordinary Man. Balas ke Ordinary Man. Shuya, surat penerimaan dari Konservatori Musik Wina sudah dikirim ke surelmu. Seperti disepakati, waktumu 6 hari lagi, lalu pergi dari Jiangcheng. Tenang, Tante. Setelah 6 hari, aku akan pergi. Kinshuya, Mau kemana kau? Mau kemana kau? Yanqing Temple. Mau kemana? Yanqing Temple. tidak ada apa-apa. Aku sudah janjian mengunjungi Nenek Qin. Maaf. Akhir-akhir ini, pekerjaanku sangat menumpuk. Mungkin, aku tidak bisa menemanimu mengunjungi Nenek Qin. Apa kamu sibuk kerja? Atau menghabiskan waktu dengan Song Yao? Aku tahu kamu kesal tentang restoran itu. Jangan berpikir terlalu jauh. Itu hanya candaan antara aku dan Song Yao. Tidak ada maksud tersembunyi. Baiklah. Terserah. Yang penting kamu senang. Ini khusus untukmu, makanan larut malam. Ming Hao memaksa untuk menemani Song Yao. Malam ini, dia akan menginap di kamar kita sementara. Besok akan kutolak. Kembali ke kamar utama. Terserah. Terserah. Yang penting kamu senang. Lapar ayam goreng? Yanqing Temple. Ayam goreng Siliang dibumbui sejak Februari. Rasanya sempurna. Waktu Song Yao pindah ke sini, aku bahkan membelikanmu ayam goreng sebagai permintaan maaf. Kinshuya, aku tahu kamu cemburu pada Song Yao. Tapi jangan berlebihan. Aku tidak cemburu. Aku juga tidak peduli. Kamu mengada-ada. Selain itu, aku tidak pernah makan ayam goreng. Kinshuya, kapan kamu jadi secepat ini? Aku yang semena-mena. Tinggal 5 hari lagi. Lalu semuanya akan berakhir. Kashuya, perangkat kecantikanmu, pijatannya terasa luar biasa. Geser untuk mengubah teks. Aku pakai. Tidak keberatan kan? Tahan untuk bicara. Geser untuk ubah. Saya pernah pakai ini sebelumnya. Kalau tidak keberatan, silakan pakai saja. Tekan dan tahan untuk berbicara. Ini adalah sesuatu yang pernah saya gunakan sebelumnya. Jika kamu tidak keberatan, silakan gunakan saja. Kinshuya, aku usir kau dari Shinfu. Nyonya rumah ini hanya boleh aku. Habibi Song Yao, ayo main kucing menangkap ikan, oke? Tentu. Ming Hao, mau main apapun, Bibi Song akan main denganmu. Bibi Song, kamu lebih baik dari wanita tua itu. Jangan main-main dengan ikan. Main yang lain kalau mau. Kashuya, ini sifat dasar Ming Hao. Bisa kau mengekang antusiasme anak? Sifat dasarnya. Apakah untuk menyiksa hewan kecil? Lepaskan. Itu hanya beberapa ikan tidak berharga. Hampir tidak ada nilainya. Ikan-ikan itu tidak berharga. Aku mengajarinya kebaikan hati. Kebaikan hati. Memangnya kebaikan hati berharga apa?
Kamu sangat baik hati. Kamu sudah mempertahankan suamimu. Tapi apakah kamu melindungi keluarga ini? Aku hanya menjaga yang penting bagiku. Hal-hal yang kamu sebutkan. Bahkan tidak sepenting ikan. Kinshuya, berhenti berpura-pura. Aku tidak percaya setelah 10 tahun bersama, kamu tidak merasakan apa-apa untuknya. Kalau tahu apa yang baik untukmu, pergilah sendiri. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Yoyo, kamu baik-baik? Kamu terluka? Kasia tadi sangat galak. Aku sangat ketakutan. Tidak apa-apa, aku di sini untukmu. Kinshia, apa sebenarnya yang kamu lakukan? Perempuan jahat, dia paksa rebut akuariumnya, jadinya akuarium pecah. Dia takuti Tante Song Yao. Kinshia, beraninya kamu menindas Song Yao di belakangku. Sungguh jahat hatimu. Aku sangat marah. Aku merawat ikan-ikan ini dengan hati-hati selama 2 tahun. Mereka mencuri barang-barangku. Jangan asal bicara. Memangnya, kenapa kalau kau merawatnya 2 tahun? Itu cuma beberapa ekor ikan. Apa mereka lebih penting daripada manusia? Minta maaf pada Song Yao sekarang. Ayah, tangan Tante Song Yao terluka. Song Yao, kamu baik-baik saja? Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Kurang dari 2 hari lagi. Aku akan minggir untukmu dan Song Yao. Nona Qin, luka di tanganmu sangat dalam. Hati-hati beberapa hari ke depan. Hindari infeksi sekunder. Terima kasih. Kamu dengar? Presiden Jiang pastikan Nona Song cepat pulih. Dengan semua obat impor yang tersedia. Semua perawat di lantai ini dipanggil ke bangsal VIP. Hanya untuk merawatnya. Kalau bisa dapat suami kayak CEO itu, aku rela mati. Ada apa? Nona Qin, bukan itu maksudku tadi. Tidak apa-apa. Pesan teks. Halo, Tante. Shuya, Akademi mengirim pesan. Mereka berharap sebelum kamu mendaftar, kamu merekam lagu demo dan mengirimkannya pada mereka. Baik, segera kulakukan. Shuya, yakin nggak mau tinggal? Keputusanku sudah tetap. Baiklah kalau begitu. Aku sudah menyiapkan tiket pesawatmu. Besok malam, datang ke acara amal untuk ambil dariku. Terima kasih, Tante. Sebelumnya, Engsi. Shuya, lagu yang baru kamu nyanyikan sempurna. Aku tak menyangka vokalmu masih sempurna. Sudah 10 tahun sejak terakhir bernyanyi. Aku kurang latihan. Butuh bantuanmu untuk edit audio. Jangan khawatir, aku yang ngurus. Dulu, saat menikah dengan keluarga Jiang. Sayang sekali. Kalau tidak, kamu pasti sudah jadi penyanyi terkenal sekarang. Tidak apa-apa. Belum terlambat. Aku ada urusan tentang rekaman terima kasih. Tenang, aku bisa tangani. Kamu tadi di mana? Apa kamu perlu sesuatu dariku? Shuya, mengenai Song Yao, tinggal sementara di villa. Aku tidak menanganinya dengan baik. Aku sudah mengatur hotel untuknya. Dan dia sudah pergi untuk sementara. Asalkan kamu sudah mengaturnya. Jika tidak ada hal lain, aku akan pergi sekarang. Shuya, tunggu. Aku pergi ke pasar dan memilih akuarium baru untukmu. Aku juga memilih 2 ikan mas yang identik. Sebagai kompensasi untukmu. Itu hanya ikan. Jadi apa kalau mereka mati? Apa kamu masih marah?
Aku membeli akuarium ini untuk menebusnya padamu. Kuharap kamu bisa melupakan ketidaksenangan itu. Jiang Yanfu, beberapa hal tidak bisa dikompensasi. Ada yang perlu kusampaikan. Apa itu? Ayah, acara amal akan segera dimulai. Ayo cepat. Bibi Songyao menunggu kita. Kamu tidak pergi. Jangan bicara seperti itu kepada ibumu. Aku bawa Ming Hao dulu ke acara. Jika itu tidak penting, kita akan membicarakannya nanti. Baik. Jiang Yanfu, ketika kamu kembali, kamu mungkin tidak akan melihatku lagi. Tentang perceraian, lebih baik ibu mertua yang memberitahumu sendiri. Halo, Bibi. Shuya, aku di balai jamuan amal, nunggu di ruang pribadi lantai 1. Oke, aku ke sana. Suya, kamu sudah di sini. Silakan duduk. Ya ampun, apa yang terjadi dengan tanganmu? Aku antar kamu ke rumah sakit. Kita minta ahli periksa dia. Tidak perlu. Penerbanganku ditunda. Ditunda? Apa kamu harus buru-buru pergi? Ya. Ini surat cerainya. Tante, tolong berikan ini padanya. Kamu sudah dirugikan bertahun-tahun. Kalau begitu, aku tak akan halangi. Ini dokumen dan visamu. Ambil. Terima kasih, Tante. Suya, tunggu sebentar. Suya, sebelum kamu pergi, apa masih ada yang ingin kamu katakan? Ada satu hal lagi. Jangan beritahu ayah dan anak itu aku di sini. Aku tak mau diganggu lagi. Masih ada 3 jam. Seharusnya masih bisa sampai ke bandara. Kenapa si tua bangka itu ada di sini? Berhenti. Dasar tua bangka. Bukankah sudah aku peringatkan untuk jangan datang ke acara ini? Tua bangka, siapa bilang boleh pergi? Berdiri di situ. Kang Minho, apalagi ulahmu? Kamu tidak apa-apa? Jangan ikut campur. Ayah, ini gara-gara si tua bangka ini. Dia menyelinap ke acara ini dan jatuhkan menara sampahnya ayah untuk Tante Song Yao. Suruh wanita tua ini minta maaf. Diam. Tanganmu terluka. Aku akan membalut lukamu. Apa ini? Jangan. Jangan. Mengapa wanita ini ada di sini? Yanfu. Kepalaku pusing. Sakit. Bibi Song Yao, ada apa? Ayah, cepat ke sini. Bibi Song Yao minum terlalu banyak. Setengah. Song Yao, kamu baik-baik saja? Gimana yang sakit? Inshuya, akan kuperlihatkan sekarang. Kamu dan aku, siapa yang lebih penting bagi Yanfu? Yanfu, perutku sungguh sakit. Kepalaku juga pusing. Bisa tolong antarkan aku ke kamar untuk istirahat? Song Yao punya penyakit lambung serius. Kamu kalau dia minum alkohol, aku akan antar dia ke kamarnya dulu. Aku akan segera kembali. Aku akan antar kamu untuk dibalut. Ayo pergi. Jangan khawatirkan aku. Jiang Yanfu. Semuanya sudah berakhir.
Mulai hari ini, semua tentang keluarga Jiang bukan urusanku lagi. Panggilan tak terjawab. Dering. Dihapus. 10 detik. 30 detik. Pengawasan layanan transportasi. Hotline pengawasan layanan transportasi. Ke bandara, Pak Sopir. Saluran hotline. Pengawasan layanan transportasi. Jiang Yanfu, jangan pernah bertemu lagi. Saya pulang. Anda sudah kembali. Kenapa sandal? Tadi siapkan dulu. Tuan Kang, Anda sudah kembali. Bagaimana kabarmu? Maaf Tuan Kang. Dulu, Nyonya selalu menangani ini sendiri. Saya akan lebih berhati-hati mulai sekarang. Tuan Kang, biar saya ganti sepatu Anda. Tidak perlu. Shuya belum pulang. Nyonya belum pulang. Dia jarang pulang larut malam. Perlu hubungi Nyonya? Tidak perlu. Dia bukan anak kecil. Apa yang mungkin terjadi? Dia mungkin akan segera pulang. Mengapa hanya pakaian saya yang ada di lemari? Tidak ada pakaian Shuya sama sekali. Mungkinkah? Mungkinkah? Shuya menyimpan foto pernikahan kita sebagai harta berharga, membersihkannya dengan hati-hati setiap hari. Bagaimana bisa tiba-tiba hilang? Apa yang Anda buang barusan? Mungkinkah? Tuan Jiang, kehilangan sesuatu yang penting? Beberapa hari lalu, Qin Shuya buang kotak kardus. Oh, Nyonya buang satu kotak beberapa hari lalu. Saya ingin membantunya, tapi dia bilang semua sampah harus dibuang, dan dia mau buang sendiri. Shuya sangat menghargai foto-foto ini, lebih dari nyawanya sendiri. Bagaimana mungkin dia membuangnya sendiri? Aku pasti berpikir terlalu jauh. Apakah Shuya sama sekali tidak menelepon ke rumah dalam beberapa hari terakhir? Tidak. Qin Shuya, akal-akalan apa yang kamu lakukan sekarang? CEO Jiang, sebelum pulang ibu Anda datang. Karena Anda belum pulang, dia tinggalkan amplop berisi dokumen. Sepertinya penting. Kenapa tidak memberitahuku lebih cepat? Kami pulang, Ayah. Kami pulang. Shuya, Ayah, apa ini? bukan apa-apa. Yanfu, kamu tidak apa-apa? Kenapa buru-buru tinggalkan jamuan? Aku sangat khawatir tentangmu. Bukan apa-apa. Apakah nafsu makanmu sudah membaik? Sudah, jauh lebih baik. Terima kasih, sudah antar aku pulang minum obat. Sama-sama. Nenek tua itu di mana? Biasanya kalau pulang jam segini, nenek tua itu pasti sudah ganti sepatuku sendiri. Keluarlah ganti sepatuku. Tuan muda, jangan berteriak. Nyonya tidak ada di rumah. Yanfu, aku dengar dari Ming Hao, kakak Shuya tak pernah pulang terlambat. Jangan-jangan dia marah karena kejadian di balai jamuan, lalu kabur dari rumah. Nenek tua itu kabur. Bagus. Kalau begitu, Bibi Songyao bisa tinggal bersama kita selamanya. Minghao, jangan bicara begitu tentang ibu. Yanfu, ayo kita cari kakak Shuya. Lagi pula, ini gara-gara aku. Kalau kakak Shuya kenapa-kenapa, aku akan merasa bersalah selamanya. Bibi Songyao, jangan khawatir. Nenek tua itu baru pergi beberapa hari. Mungkin besok pagi dia sudah kembali. Nenek tua itu pasti sengaja bikin kita khawatir. Lalu dicari. Qin Shuya, berani kau pura-pura tak tertarik padaku. Rencanamu malah balik serangmu. Bibi Songyao, mau menginap malam ini? Aku ingin tidur bersamamu. Shuya tidak di rumah malam ini, menginap saja.
Bagus. Akan kusiapkan. Kuambilkan bantal dan selimut untuk Bibi Song Yao. Apa yang membawamu ke sini begitu larut? Yanfu, perutku sakit sekali. Bisakah kau datang? Dua. Song Yao, ada apa denganmu? Song Yao, apa yang ingin kamu lakukan? Yanfu, aku mencintaimu. Yanfu, tidakkah kamu mencintaiku? Aku sudah menikah. Aku tahu itu. Kamu sama sekali tidak mencintai Qin Shuya. Kamu anggap dia penggantiku saja. Yanfu, di dalam hatimu, kamu sebenarnya mencintaiku. Bukankah begitu? Song Yao, kita berteman. Yanfu, aku mencintaimu. Qin Shuya tidak ada di rumah malam ini. Kesempatan yang sempurna. Apakah kita akan menyia-nyiakannya? Ayo, cepat pergi. Jangan khawatir tentang aku. Yanfu, ada apa? Song Yao, mungkin beberapa hal yang kulakukan membuatmu salah paham. Tapi Shuya adalah istriku. Aku tidak bisa berbuat sesuatu yang mengkhianatinya. Yanfu, jika kau pergi, aku akan kecewa. Qin Shuya, cepat atau lambat, aku ambil Jiang Yanfu kembali darimu. Kau ditakdirkan hanya menjadi penggantiku. Kelompok itu membutuhkanku. Aku tidak akan makan di sini. Shuya, kau sudah kembali. Yanfu, ada apa? Tidak ada. Siapa yang mengizinkanmu memakai bajuku? Lepaskan baju itu. Yanfu, aku mencuci bajuku tadi malam. Lepaskan pakaian itu sekarang. Ayah, Bibi Song Yao, apa yang kalian berdua perdebatkan? Bibi Song Yao, bagaimana tanganmu bisa terluka? Tidak apa-apa. Aku lukai dia waktu masak tadi. Kamu terluka? Tidak mungkin, tidak apa-apa. Ayah, Bibi Song Yao, sampai tangannya terluka masak untuk kita. Masih kau membentaknya? Tega-teganya kau. Datang ke sini sekarang dan minta maaf ke Bibi Song Yao. Maaf. Aku tidak bisa mengendalikan emosiku tadi. Tapi, jangan pernah pakai bajuku sembarangan lagi. Hanya Shuya yang boleh memakai bajuku. Wanita itu Qin Shuya? Jiang Yanfu, Qin Shuya lebih baik. Dari aku, Song Yao, di hatimu? Tidak apa-apa. Aku memang salah dari awal. Aku akan lebih berhati-hati ke depannya. Bibi Song Yao, kamu buat ini untukku. Ya, aku buatkan bubur ayam goreng ini khusus untukmu pagi-pagi. Aku suka ayam goreng. Minghao, kenapa? Minghao, Ayah, aku tidak enak badan. perawat? Bagaimana keadaan anak saya? Tenang saja, Tuan Jiang. Tuan Muda Jiang tidak sakit parah. Bisa pulang setelah infus selesai. Hanya orang dewasa seperti Anda. Terlalu ceroboh. Putra Anda punya kondisi lambung turunan. Dia harus hindari makanan berminyak atau pengiritasi. Tapi Anda malah membiarkannya. Makan ayam goreng dini hari ini. Anak saya punya kondisi lambung turunan? Bagaimana mungkin saya tidak tahu? Mungkinkah istri Anda tidak pernah memberitahu Anda? Qin Shuya tahu?
Apakah waktu itu? Halo? Tuan Yan? Ada apa? Tuan Yan, Ming Hao sakit. Apa parah? Kata dokter kali ini tidak kritis, tapi... Saya ada rapat penting yang harus dihadiri. Sebagai Ibu Ming Hao, merawatnya adalah tanggung jawabmu. Jangan ganggu saya untuk hal-hal kecil. Saya. Pantas Shuya membatasi Ming Hao makan ayam goreng. Saya kira Shuya sengaja keras pada Ming Hao. Saya ayah tak kompeten. Saya bahkan tak tahu Ming Hao punya kondisi lambung turunan. Dulu di bawah, perawatan Nyonya Qin. Tuan Muda Jiang membaik. Asal dia hindari makanan bermasalah, dia pasti pulih. Seperti kondisi lambung Tuan Jiang. Katamu apa? Kondisi lambung saya yang sembuh. Terkait Qin Shuya? Hah? Nona Qin khawatir obat barat berbahaya. Bisa efek samping untuk Tian Jiang. Dia seharian di perpustakaan, belajar teks pengobatan Tiongkok. Baru saat itu dia temukan pengobatan. Bisa sembuhkan kondisi lambung Tian Jiang sepenuhnya, tanpa efek samping, jangka panjang. Yanfu? Kamu sudah pulang. Cepat minum obat herbal ini. Ini akan menyembuhkan penyakit lambungmu. Para penjual obat abal-abal ini. Hanya menipu wanita mudah tertipu. Ini sama sekali tidak ada efeknya. Yanfu, Jangan-jangan kau mengklaim bahwa... ramuan herbal ini adalah penemuanmu sendiri. Obat ini benar-benar manjur untuk lambungmu. Tolong, aku memohon padamu. Minum 1 mangkuk setiap hari. Baik, Qin Shuya. Tepatnya berapa banyak? Kau sembunyikan dariku. Sudahlah. Shuya tetap mencintaiku. Tidak masalah. Aku akan minta maaf saat dia kembali. Tenang, Taen. Jiang. Kami masih menyimpan resep Nona Qin. Lengkapi saja beberapa rangkaian perawatan. Dan Tuan Muda Jiang akan sembuh. Aku ingin tahu. Apakah Shuya sudah pulang? Perawat, tolong jaga Ming Hao. Aku urus sesuatu di rumah. Jangan khawatir, Taen. Jiang. Kami akan merawat Tuan Muda Jiang dengan baik. Kami akan merawat Tuan Muda Jiang dengan baik. Jiang AA 8899. Apa yang kamu buang? Tuan Jiang, sudah kembali. Aku buang barang Nona Song, kemasan makanan pesanan semalam. Makanan pesan antar. Pagi ini, bubur ayam goreng untuk Ming Hao. Song Yao yang pesan makanan semalam. Ya. Ming Hao muntah darah. Siapa yang suruh pakai yang semalam? Ayam goreng pesan antar itu? Tuan Jiang, bukan aku. Nona Song. Kenapa tak kau hentikan dia? Tidakkah kau tahu Ming Hao punya masalah lambung? Aku sudah bilang padanya, tapi Nona Song suruh aku mundur. Nona Song, Tuan Ming Hao sakit lambung. Nyonya sudah peringatkan kami. Tuan Ming Hao jangan makan sarapan berminyak. Sekali makan tak akan membunuhnya. Satu hal lagi. Jangan lagi sebut nama itu di hadapanku. Wanita itu Qin Shuya. Ayam ini pesanan kemarin. Siapa yang tahu kalau kamu diam? Kamu harus menyimpan masalah ini terkubur dalam-dalam. Aku akan menjadi nyonya rumah ini sebentar lagi. Bocorkan satu kata. Dan aku takkan berikan keringanan. Di mana Song Yao? Di mana Song Yao? Nona Song sudah pergi keluar. Aku akan menyelesaikan urusan dengannya saat dia kembali. Hei Tuan, tunggu sebentar. Ada apa? Apa ini Anda dalam bingkai foto? Hah? Bagaimana kau bisa punya bingkai fotoku? Dari mana kau mendapatkannya? Aku mengambilnya dari tempat sampah. Tempat sampah? Ya, selain bingkai foto ini, ada banyak barang lainnya. Kalau aku datang lebih lambat, bingkai fotonya pasti sudah dibuang ke mesin penghancur. Ini satu-satunya yang berhasil kuselamatkan. Qin Shuya, kenapa kau membuang foto pernikahan kita? Apa kau menyerah pada pernikahan kita? Apa Qin Shuya sudah kembali? Nyonya belum kembali. Dia juga tidak menelpon. Bukan Tuan Jiang, Nyonya terlihat beda beberapa hari ini. Dia mengemasi koper. Dia pergi. Tidak mungkin. Dia sangat mencintaiku. Dia takkan tinggalkanku. Tuan Jiang, tadi malam nenek itu antar map, katanya dititipkan padanya oleh Nyonya untuk disampaikan. Bagaimana kalau map itu berisi alasan kepergiannya? Kenapa tidak bilang dari tadi? Catatan, tanggal, nomor berkas. Qin Shuya, aku harus melihat isi map ini yang dia tinggalkan untukku. Perjanjian perceraian? Ini tidak mungkin. Pihak A, penanda tangan. 19 Agustus 2025. Kapan aku tanda tangani surat cerai? Mungkinkah waktu itu? Qin Shuya, tak pernah kubayangkan bercerai denganmu. Mengapa? Mengapa kau menceraikanku?
tekan cetak. Maaf, nomor yang Anda telepon tidak tersedia. Pesan baru, bagikan kontak, tambahkan ke personal, tambahkan ke kontak darurat, tidak tersedia. Shuya, apakah kau benar-benar meninggalkanku? Ayah, ada apa? Di mana si tua bangka itu? Si tua bangka keluar, masak untukku. Aku kelaparan. Apa yang kau lakukan, si tua? Apa kau mencoba membuatku kelaparan? Berhenti berteriak. Ibu sudah pergi. Ya, si pecundang itu akhirnya pergi. Ayah, cepat biarkan Tante Song Yao masuk. Pindah masuk. Aku ingin Tante Song Yao jadi ibu. Tapi dia ibumu sendiri. Siapa yang ajarimu bicara begitu? Dia tidak layak jadi ibuku. Aku menolak punya ibu gagal. Perempuan tua itu berani masuk balai jamuan, rusak menara sampahnya Tante Song Yao. Aku tak akan maafkan dia. Harusnya kita tabrak dia. Tutup mulutmu. Ayah tak pernah sentuh Mingau. Semua gara-gara wanita jahat itu. Diam. Ibumu telah membesarkanmu selama 7 tahun. Bagaimana bisa kau mengutuknya di belakangnya? Katakan padaku. Siapa di belakangmu? Siapa yang menyuruhmu bilang ini? Itu adalah Song Yao. Dia menyebut ibu seorang pecundang yang menyedihkan. Memiliki ibu seperti dia akan membuatku malu di sekolah. Song Yao, aku akan menyelesaikan ini denganmu setelah aku menemukan Shuya. Cari tahu keberadaan Shuya segera. Gunakan segala cara yang diperlukan. Aku akan membelah dunia ini untuk mencarinya. Shuya, di bumi mana kau berada? Tuan Jiang, Anda belum makan 3 hari. Bahkan saat cari istri, jangan abaikan kesehatan. Nyonya benci lihat Anda begini. Dalam kondisi ini, Tidak ada hari yang berlalu tanpa kabar tentang Shuya. Aku benar-benar tidak sanggup makan. Shuya, apakah kau sudah kembali? Tuan Jiang, Ada kabar tentang keberadaan Shuya? masih belum ada kabar tentang Nyonya untuk saat ini. Katakan apa yang ada di pikiranmu. Tuan Jiang, kami baru temukan bisnis luar negeri keluarga Song. Sudah runtuh. Kepulangan Song Yao mungkin untuk merebut kendali aset Anda. Apa yang baru saja kau katakan? Apa yang kamu katakan? Tuan Jiang, katanya dari luar negeri. Dijamin benar, tidak mungkin salah. Song Yao, jadi semua ini adalah skemamu. Tuan Jiang, ingat insiden akuarium itu. Nona Song Yao berkelahi dengan Nyonya Jiang. Itu sebabnya kecelakaan terjadi. Nyonya Jiang juga luka parah. Kamu terlalu khawatir soal Nona Song Yao. Kamu tidak memperhatikan. Itu aku. Aku menyakiti Shuya berulang kali. Aku sendiri yang mengusirnya pergi. Jangan pedulikan biaya. Cari tahu keberadaan Shuya. Siapa yang beri petunjuk akan dapat hadiah. Hadiahnya 1 juta. Ini Tuan Jiang. Tuan Jiang, perjanjian cerai dikirim dari Nyonya Jiang senior. Mungkin dia tahu soal Nyonya Jiang. Ya, ibuku pasti tahu. Aku akan mencarinya sekarang. Ibu, Shuya pergi kemana? Dia datang menemuimu? Ibu, katakan padaku, kemana tepatnya dia pergi? Kamu dan Shuya tak pernah punya perasaan sesungguhnya. Tak pernah ada yang substansial. Tak ada ikatan emosional yang mendalam. Kini Song Yao sudah kembali. Kalian berdua, aku lihat kalian tumbuh sejak kecil. Ibu, kenapa ibu jodohkan aku dengan Song Yao? Song Yao kembali bukan dengan niat tulus. Motivasinya tidak murni. Aku sudah tidak mencintainya. Selain itu, dari awal hingga akhir, aku tak pernah pertimbangkan cerai dari Shuya. Tidak setuju? Lalu bagaimana kalian bisa bercerai? Ibu, aku mohon, beritahu aku apa yang sebenarnya terjadi. Cukup. Aku akan terus terang padamu. Tahun itu, Song Yao keluar negeri. Kau menyiksa dirimu sendiri. Sampai kau hancur berantakan. Aku putus asa. Karena itulah aku beralih ke Shuya. Aku pakai 5 juta yuan untuk beli 10 tahun waktunya. Itu membantumu bangkit kembali. Tidak mungkin. Shuya bukan tipe begitu. Wanita materialistis. Aku tahu Shuya bukan tipe begini. Wanita materialistis. Lalu, mungkin dia punya kesulitan yang tak terucapkan? Aku mengatakan yang sebenarnya. Tidakkah kau percaya padaku? Bagaimana mungkin ini? Aku juga sangat peduli pada Shuya. Dia melahirkan putramu, Ming Hao. Dia melahirkan Ming Hao untukmu. Aku selalu berpikir kalian berdua bisa bahagia untuk sisa hidup kalian. Tapi siapa sangka Song Yao tiba-tiba kembali dari luar negeri? Agar kamu dan Song Yao bersama, Shuya rela lepaskan warisan dan anaknya
Dia bersumpah tidak akan kembali ke rumah keluarga Jiang. Tidak mungkin. Shuya dan aku sudah 10 tahun bersama. Aku tahu dia punya perasaan padaku. Dia mencintaiku. Ibu, tolong katakan padaku, kemana dia pergi sebenarnya? Aku berjanji pada Shuya tidak akan memberitahumu. Ya ampun, baiklah. Shuya at Vienna Conservatory of Music. Sisanya, cari tahu sendiri. Shuya, sampai ke ujung bumi, aku akan menemukanmu. Yanfu, mau kemana? Urusanmu apa? Yanfu, ada apa denganmu? Kamu sakit? Aku antar kamu. Minggir. Jangan halangi aku mencari Shuya. Yanfu, luka dari akuarium. Perih. Bisa tolong aku? Ayah, bukankah kau suka Tante Song Yao? Kenapa cari orang tak berguna itu? Siapa kau sebut tak berguna? Ibu kandungmu kau usir. Berani-beraninya kau bicarakan dia di belakang dan menghinanya begitu. Song Yao, kau bohongi aku lagi dan ajar anakku omong kosong. Kau ingin mati. Yanfu, apa yang kau bicarakan? Aku tidak paham. Jangan kira aku tak tahu akal busukmu di balik layar. Akuarium sebelumnya, kenapa pecah? Kau lebih tahu daripadaku. Dan Ming Hao muntah darah, dirawat karena kau pakai ayam goreng sisa. Kau kira aku bodoh dan tidak tahu apa-apa? Kau tahu? Tante Song Yao, kau pakai sisa ayam goreng untuk menyakitiku. Tidak. Aku tidak. Yanfu, biar aku jelaskan. Song Yao, kamu sengaja mengakali agar Shuya pergi. Awalnya aku berniat balas dendam padamu, lain kali. Karena kamu sudah berjalan tepat ke garis tembak. Jangan salahkan aku, karena menyingkirkanmu lebih dulu. Yanfu, hal-hal tidak seperti yang kamu bayangkan. Aku hanya terlalu mencintaimu, sehingga aku mengusir Qin Shuya. Dia tak pantas untukmu. Kita ditakdirkan bersama. Ayo, kita kembali bersama. Aku akan merawatmu dan Ming Hao seumur hidup kita. Ketika kita berusia 20 tahun, kamu meninggalkanku dan pergi ke luar negeri sendirian. Sekarang kamu tenggelam dalam utang dan kamu mencoba kembali untuk merebut asetku. Song Yao, kau kira aku masih semudah dibodohi seperti dulu? Yanfu, bukan seperti itu. Jangan dengarkan rumor-rumor itu. Benar atau tidak, kamu akan segera mengetahuinya. Song Yao sedang di villa sekarang. Biarkan debitur bawa pergi. Jangan, Yanfu. Jangan. Aku salah. Aku tahu aku salah. Jangan biarkan mereka datang. Mereka akan membunuhku. Selama bertahun-tahun aku terlalu lunak padamu. Ikut aku cari ibumu sekarang. Beri salam dan minta maaf langsung padanya. Jiang Yanfu, kalau kau berani pergi, kau akan menyesal. Nona Song, kami sudah cari Anda. Sulit sekali menemukan Anda. Uang yang Anda hutang pada kami. Lunasi sekarang. Kau, apa yang kau lakukan? Nona Song tak bisa bayar utang. Kami harus cari cara lain untuk lunasi. Jangan mendekat. Aduh, jauh dariku. Lepaskan tanganmu. Ini melanggar hukum. Satu kata lagi. Aku tak akan tahan lagi. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Shuya, Tunggu. Lu, ada apa? Shuya, aku punya kabar baik. Perlu ku beritahu. Gosip tentang Jiang Yanfu menyebar babi liar. Katanya dia singkirkan wanita itu. Dia habisi wanita itu. Sekarang, dia cari kamu ke seluruh dunia bersama anaknya. Oh, 10 tahun, ayah dan anak itu, mereka mengabaikanmu. Ini tiba-tiba, mereka mati-matian mencarimu. Mereka anggap kamu apa? Kamu diperlakukan tidak adil. aku baik-baik saja. Si Jiang itu, kalau dia berani macam-macam dengan kamu, aku yang akan menghajarnya. Aku hargai kebaikanmu. Aku akan urus masalahku sendiri. Sudah semakin malam. Aku harus masak untuk Shishi. Aku pergi dulu. Kalau begitu, sampai jumpa besok.
Tuan muda Lukita, mungkinkah dia jatuh cinta pada Qin Shuya? Berdengar, Qin Shuya sudah bercerai. Dia punya anak kandung. Setelah keluar negeri, dia juga mengadopsi seorang gadis bernama Shishi. Gadis itu tak mungkin anak haram Qin Shuya, kan? Shishi hanyalah anak yatim yang diadopsi Shuya. Siapapun yang berani menggosipkan mereka lagi, jangan salahkan aku jika aku beri pelajaran. Baru dengar, putra tertua keluarga Jiang sudah tiba di Austria. Tidak mungkin. Dia berdamai dengan Qin Shuya. Luci, kamu dalam masalah sekarang. Bibi Shuyu, kamu sudah pulang? Shishi. Shishi sebenarnya, dia satu panti asuhan denganku. 3 tahun lalu diadopsi oleh pasangan asing. Tapi pasangan itu kena kecelakaan. Shishi jadi tunawisma. Aku menemukannya. Bibi, tunggu. Dompetmu jatuh. Terima kasih. Kamu Shishi. Kenapa kamu pakai itu? Itu celemek Bibi. Bibi Shuyu, aku masak kesukaanmu, terong bumbu ikan. Bibi Shuyu, Bibi bekerja keras setiap hari. Shishi tak mau jadi bebanmu. Sudah 10 tahun di keluarga Jiang. Demi keluarga ini, aku sudah menanggung segalanya. Setiap hari melayani Jiang Yanfu dan anaknya. Tapi mereka tak tahu makanan kesukaanku. Bibi Shuyu, kenapa kamu menangis? Sekarang, sudah tua, jadi mudah terharu. Tersentuh anak yang tak punya hubungan darah, sangat dalam. Tidak, Bibi tidak menangis. Ayo pergi, kita makan. Oke. Shuyu, kamu itu. Shuya, akhirnya aku menemukanmu. Aku sudah berada di Austria selama 2 minggu. San, kukira untuk selamanya. Aku takkan bertemu denganmu lagi. Ayo pergi. Shuya, jangan pergi. Tuan Jiang, ada yang Anda butuhkan? Shuya, kau sudah pergi selama sebulan. Kau masih menolak untuk pulang. Maafkan aku. Aku baik-baik saja di sini. Jika tidak ada hal lain, tolong pergi. Kau masih marah padaku, kan? Aku sebelumnya buta. Song Yao sudah terima hukuman pantas untuknya. Kembalilah bersamaku. Aku janji apapun padamu. San, suka halaman ini? Kembalilah. Aku belikan yang lebih besar, 10 kali lebih besar. Dan sewa 10 tukang kebun untuk merawatnya. Oh, dan bukankah kau ingin belajar musik? Aku datangkan yang terbaik. Maestro untukmu. Jiang Yanfu. Shuya, aku memohon padamu. Kembalilah bersamaku. Oke? Aku janji apapun padamu. Bibi Shuya. Jangan khawatir, Shishi. Aku tidak akan meninggalkanmu. Jiang Yanfu, kita sudah bercerai. Jangan datang menggangguku lagi. Jiang Yanfu, kita sudah bercerai. Berhenti menggangguku. Pergi ya. Kamu tidak diterima di sini. Lepaskan tanganmu. Sekarang, dia ibuku. Bukan milikmu. Jangan rebut mama dariku. Lepaskan. Aku takkan melepas. Bibi Shuyu, sudah lama kau menindasnya. Aku tak izinkan kau bawa dia pergi. Bibi Shuyu, Shishi akan melindungimu. Shishi sudah kehilangan segalanya. Aku tak bisa kehilanganmu juga. Jangan khawatir, Shishi. Aku tak akan meninggalkanmu. Lepaskan dia. Dasar perempuan tua, berani pukul aku. Hanya karena seorang gadis kecil. Jaga mulutmu. Sejak kau jadi tak sopan dan melemparkan hinaan, kita sudah putus hubungan. Kau menyandang nama Jiang, tapi kau bukan anakku. Ayah, ibu sudah tidak mau aku lagi. Sekarang kamu tahu cara menangis. Song Yao pakai ayam goreng untuk memikatmu. Kamu berkolaborasi lawan ibumu sendiri. Pernah bayangkan momen ini? Segera berlutut dan minta maaf kepada ibumu. Ibu, maaf. Minghao tahu dia salah. Aku tahu kamu selalu ingin yang terbaik untukku. Aku tak seharusnya memukul atau membentakmu. Tolong jangan tinggalkan aku. Shuya! Dulu, aku dan anakku bersalah kepadamu. Kami sia-siakan kebaikanmu dan anggap biasa saja. Sekarang kami sudah sadar. Shuya! Mari kita mulai hidup baru bersama. Setuju? Tidak. Tidak. Mengapa? Mungkinkah kau tidak pernah mencintaiku? Itu 10 tahun pernikahan. Tidakkah ada secercah kasih sayang sama sekali? Apa maksudmu?
10 tahun yang lalu tidak lebih berarti bagimu selain perjanjian pernikahan? Tepat. Aku hanya orang biasa. Aku tak pantas menikah ke keluarga kaya. Aku juga tak layak menerima kasih sayangmu. Tuan Muda Jiang, perasaan seperti ini adalah hal yang tidak pantas kumiliki. Shuya. Ya, Jiang Yanfu, dengarkan baik-baik. Aku tak pernah cinta kalian. Aku tak pernah mencintaimu. Bukan di masa lalu, bukan sekarang, pun tidak di masa depan. Jangan ganggu hidupku lagi. Ayo pergi. Aku yang melakukannya. Akulah yang menyuruh Shuya pergi. Wah, Tante Shui, ini masakanku. Ini terung bercita rasa ikan favoritmu. Tante Shui, coba dulu. Enak tidak rasanya? baik Tante Cicip. Tante Shui, enak tidak? Enak. Shishi, tak kusangka kemampuan memasakmu sehebat ini. Berarti Tante bisa sering menikmati masakanmu? Kalau Tante Shui suka, Shishi masak untuk Tante Shui tiap hari. Dasar anak kecil. Mana mungkin Tante izinkan kamu masuk dapur setiap hari? Kalau bukan Tante Shui, aku masih menggelandang. Shishi tidak mau. Tante Shui kerja keras tiap hari. Shishi ingin bantu Tante Shui. Tante Shui, maukah jadi ibu Shishi? Kenapa tiba-tiba terpikir begitu? Sejak kecil, Shishi tak punya ibu. Shishi sayang Tante Shui dan ingin Tante jadi ibuku. Shishi bisa masak untuk Tante Shui setiap hari dan kerja cari uang kalau sudah besar. Shishi tak akan merepotkan Tante. Baiklah. Mulai hari ini, Tante jadi ibu Shishi. Sungguh, Her, luar biasa. Akhirnya Shishi punya ibu, Ibu Shui. Shishi dan aku punya kesulitan hidup yang mirip. Aku tak akan biarkan tragedi terulang, tidak pada Shishi. Shua, tidakkah kau mau memaafkanku? Ayah, aku lapar. Aku ingin sup ayam buatan ibu. Sekarang kau menyesal? Kenapa dulu tidak menghargai apa yang kau punya? Bukan hanya Ming Hao, aku juga tidak menyayanginya. Aku menganggap kebaikan Shua sebagai hal yang biasa. Shua. Ibu, Ming Hao dan aku sadar telah salah. Maafkan kami. Ayah, aku ingin ibu. Tidak ingin ibu pergi. Jangan menangis, Ming Hao. Ibu tidak akan meninggalkan kita. Ayah, bilang yang sebenarnya. Ibu benar-benar akan memaafkan kita. Ibu hanya kesal pada kita. Jika kita meminta maaf dengan tulus, ibu tidak akan pernah meninggalkan kita. Aku akan meminta maaf bersama ayah. Kita akan mendapatkan maaf, Ibu. Shishi, aku akan ke akademi. Jangan lari-lari saat aku pergi. Jangan khawatir, Bu Shuya. Shishi akan bersikap baik. Bu Shuya, lihat. Ada banyak sekali hadiah di sini. Apa yang kamu lihat? Yanfu, aku sangat suka mikrofon ini. Bisakah kamu membelikannya untukku? Ming Hao masih kecil. Kamu harus merawatnya. Siapa yang punya waktu untuk bernyanyi? Kita akan membicarakannya nanti. Jiang Yanfu, kasih sayang yang terlambat lebih murah dari rumput liar. Bu Shuya, lihat. Ada juga buket mawar di sini. Berikan itu padaku. Tian, Shuya. Pulang, pulang. Jiaxia, Shuya. Bu Shuya. Jangan khawatir. Shuya. Pak Jiang perlu menemuiku. Mengapa kamu membuang mawarnya?
Bukankah kamu paling suka mawar? Song Yao lah yang suka mawar. Aku tidak pernah menyukainya. Mawar berduri. Maaf Shuya, aku belum siap. Besok aku bawa bunga beda. Lily, baby's breath. Sudah cukup, Jiang Yanfu. Hubungan kita sudah kujelaskan dengan sangat jelas. Shui, kalau kamu menggangguku lagi, aku akan laporkan ke polisi. Shishi, pulang dulu. Oke, Ingat untuk mengunci pintu dengan baik, dan jangan biarkan orang asing masuk. mengerti. Aku ingat. Bibi Shuya. Pulang sekarang. Aku peringatkan kau, jangan ganggu Bibi Shuya. Kalau tidak, aku tidak akan segan-segan. Minggir. Shuya, jangan pergi. Apa yang kau coba lakukan? Shuya, aku tahu aku salah. Pulang bersamaku ya. Aku bersumpah habiskan sisa hidupku. Jiang Yanfu, hati yang telah terluka itu seperti kaca yang pecah. Tak akan pernah utuh lagi. Jangan lepaskan aku. Aku tak akan melepas, kecuali kau memaafkanku. Ibu, Minghao dan ayah tahu mereka salah. Maafkan kami. Aku tak akan biarkan kau mengganggu Bibi Shuya. Aku sudah telepon polisi. Tuan, lepaskan tangan Anda darinya. Hentikan pelecehanmu pada nona ini. Menurut hukum negara, kau akan dipenjara. Dia istri saya. Saya tidak melecehkannya. Kami sudah bercerai. Pria ini, tunjukkan paspor Anda dulu. Maaf Tuan, visa Anda sudah kedaluarsa. Anda dan putra Anda harus dideportasi. Bawa mereka pergi. Kalian ngapain? Lepaskan ayahku. Bu, ayah dibawa pergi. Tolong ayah, cepat. Nona Qin, apakah pria ini melecehkan Anda? Ya, Tuan, karena pelecehan berulang Anda terhadap Nona Qin, permohonan visa Anda di masa depan tidak akan disetujui tanpa persetujuan Nona Qin. Tidak. Shuya, jangan. tolong awak mereka keluar. Tenang saja Nona Qin, ini tugas kami. Shuya, Shuya. Masa masak mie saja tidak bisa? Berani menyebut diri koki bintang 5? Mereka semua manis. Tuan Jiang, saya mengikuti instruksi Nona Qin persis. Saya menggunakan resepnya sesuai petunjuk. Kamu bukan Qin Shuya. Itu resep eksklusif Shuya. Kamu selesai bekerja di sini. Kamu dipecat. Siapa suruh taruh mawar di ruang tamu? Tidakkah tahu Shuya benci mawar? Yang berduri itu? Tuan Jiang, saya yang melakukannya. Kamu dipecat. Jangan kembali besok. Pergi. Tuan Jiang, bulan ini saja Anda sudah memecat 20 koki dan 28 pengasuh. Saya tahu Anda merindukan Nona Qin, tapi Nona Qin itu unik. Tidak ada yang bisa menggantikannya. Apakah Shuya sudah menyelesaikan aplikasi visa Austria saya? Belum. Selesaikan segera. Ya, Pak. Ayah, ini surat permintaan maaf yang kutulis untuk ibu. Aku tulis surat minta maaf buat ibu tiap hari. Aku lakukan tiap hari. Ibu, maafkan kita. Tentu saja dia akan memaafkan. Selama Minghao terus melakukan ini, ibu pasti akan memaafkan kita. Tapi aku sangat merindukan ibu. Aku sangat rindu sup ayam kampungnya. Itulah mengapa kita harus teguh dalam permintaan maaf kepada ibu. Ya, Minghao akan terus lakukan. Sampai ibu maafkan aku dan ayah. Tapi, guru minta aku gambar wajah ibu. Kita nggak ada fotonya di rumah. Aku mulai lupa wajah ibu. Minghao, tunggu. Ayah cari foto ibu. Bagaimana ini bisa terjadi? Tak ada foto Shuya yang tersisa. Nona Qin, bisakah kau bergeser sedikit lebih dekat ke Tuan Jiang? Jaga jarakmu dariku. Aku menolak berdiri bersamamu. Baik.
Bagaimana bisa sampai seperti ini? Aku tidak pernah peduli padanya. Ternyata aku sudah begitu dingin terhadap Shuyu. Aku menerima kebaikannya dan menganggapnya sebagai hal yang wajar. Ayah, ada apa? Aku baik-baik saja, nah. Minghao, aku akan cari foto ibumu. Minghao percaya ayah. Aku minta maaf pada ibu dulu. Ada kabar baru? Apa kalian menemukan sesuatu tentang Shuyu? Maaf Tuan Jiang, masih belum ada jejak Nona Qin. Tapi ada satu petunjuk. Katakan, apa itu? Katanya Nona Qin yang mengusulkan sumbangan untuk panti asuhan, tempat dia dibesarkan. Direktur di sana sangat dekat dengannya. Kita mungkin menemukan petunjuk di sana. Kenapa kalian cuma berdiri? Siapkan mobil. Aku ke panti asuhan. Shuyu, sayang, bagaimana keadaanmu di sana? Apa kamu makan dengan teratur? Apa kamu menjaga diri dengan baik? Jangan khawatir, Nenek Qin. Aku merawat diri dengan baik. Tidak seperti 10 tahun itu. Ketika aku melayani orang siang dan malam. Sekarang aku akhirnya bisa fokus mempelajari musik kesayanganku. Senang mendengarnya. Meski kamu belum lama pergi, aku terus memikirkanmu. Khawatir kamu tidak baik-baik saja. Tenangkan hatimu. Aku akan menjaga diri dengan baik. Gong, kapan rencana pulang? Nenek tahu, negara asing memang menyenangkan, tapi sehebat apapun tempat itu, tak ada yang menandingi rumah sendiri. Setelah lulus, aku akan pulang ke China untuk membangun karya. Itu bagus. Nenek pikir, di hidup ini, Nenek tak akan bertemu kamu lagi. Saat aku pulang ke China, aku akan segera menjengukmu. Luar biasa, Nenek akan menunggumu. Shuya, sayang, Nenek ada urusan harus diselesaikan. Kalau ada waktu, Nenek hubungi lagi. Urus saja urusanmu. Nenek tutup telepon dulu. Dah. Silakan masuk. Halo, Nenek Qin. Saya Jiang Yanfu. Datang ke panti asuhan. Ada perlu apa? Bukan urusan penting. Saya cuma mau lihat kondisi Nenek Qin. Ini hadiah yang saya pilihkan khusus untuk Nenek. Bawa pergi. Hadiah dari keluarga Jiangmu. Nenek tua ini tidak pantas menerimanya. Nenek Qin, Nenek salah paham. Saya hanya datang untuk menanyakan sesuatu. Saya tidak bisa menghubungi Shuya lagi. Bisakah Nenek meneleponnya untuk saya? Tuan Muda Jiang, kamu pasti bercanda. Kamu sudah menikah dengan Shuya 10 tahun. Tak bisa menghubunginya? Nenek tua seperti saya. Bisa apa? Ini tidak baik. Belum ada yang berani bicara seperti ini pada Tuan Jiang. Dia pasti marah. Presiden Jiang. Nenek Qin, akulah yang mengkhianati Shuya. Sekarang, aku hanya ingin menebus kesalahanku padanya dengan baik. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Tuan Muda Jiang, bukan maksudku sengaja mempersulitmu. Dulu, biayai pengobatan kanker kuku. Shuya menderita hebat di rumahmu, keluarga Jiang. Aku nikmati pengorbanannya. Aku tak berhak putuskan untuknya. Tuan Muda Jiang, ku harap kau bisa mengerti. Waktu itu Shuya tanda tangan kontrak dem. Benar sekali. Semuanya demi nenek tua ini. Selama 10 tahun terakhir, Shuya terus berkorban untuk orang lain. Dia sangat baik hati, tapi aku terus menyakitinya. Berulang kali. Maafkan aku, Nenek Qin. Aku mengecewakan Shuya. Aku membuatnya menderita. Yang harus kamu minta maaf bukan aku, melainkan Shuya. Aku akan melakukannya. Aku akan menunggu kepulangannya. Aku akan meminta maaf langsung padanya dan memohon pengampunannya. Nenek Qin, terima kasih. Aku permisi dulu. Sungguh disayangkan, hati wanita hancur, berkeping-keping. Sulit diperbaiki, susah berbalik arah. Trending. Bintang baru Qinshu berterima kasih dari panggung penghargaan. Itu Shuya. Saya Kotak Misteri mau video beranda berita hiburan. Dia rilis 20 lagu. Puncaknya dengan kastil kesepian di ajang musik besar. Jadi sensasi kelas atas. Ini Shuya.
Dia akhirnya raih mimpinya. Dia menjadi penyanyi bintang. Shuya, sudah setahun. Aku sangat merindukanmu. Tuan Jiang, aku baru menerima kabar. Nona Qin akan pulang untuk menggelar konser. Apa ini benar? Benar, tiketnya sudah dijual daring. Shuya, jadi kau akhirnya pulang. Cari info penerbangan Shuya. Aku ke bandara sendiri menyambutnya. Aku akan ungkapkan perasaanku lagi. Tuan Jiang. Shuya, Apa yang kau lakukan di sini? ku dengar kau kembali untuk mengadakan konser. Aku akan kembali bersamamu. Baru 1 tahun dalam kariermu, dan kau sudah menyapu bersih semua penghargaan besar. Konservatori Wina kami sudah menganggapmu sebagai contoh teladan andalannya sekarang. Dengan kehebatanmu, bagaimana kami bisa bersaing? Tuan muda lu kuliah di luar negeri cuma buat kredensial. Tak seperti aku, yang terpaksa. Setelah pulang kali ini, apa kau akan kembali? Hidup di luar negeri memang nyaman, tapi bukan rumah. Lagi pula, adopsi dari luar negeri tak mungkin. Aku ingin beri rumah untuk Shishi. Aku juga akan manfaatkan kesempatan untuk renovasi panti asuhan. Ambisi mulia, aku mendukungmu. Setelah kau pulang, ada masalah, keluarga lu punya pengaruh di sini. Jika keluarga Jiang berani menindasmu, mereka lewat aku dulu. Terima kasih banyak, Tuan muda lu. Sama-sama. Lagi pula kita sahabat baik. Ibu Shuya, barang-barangku sudah siap semua. Paman Lu. Lama tidak bertemu. Shishi, semakin cantik. Terima kasih Paman Lu. Aku ambil, biar aku bantu. Saat pribadi keluarga lu sudah siap di bandara. Ayo, berangkat. Ayo pergi. Dewi Shuya. Aku bersemangat. Dia muncul sebentar lagi. Ya, pasti. Shuya, aku tahu kau tidak suka mawar. Makanya aku khusus memilih bunga baby's breath ini untukmu. Bunga ini lambang cinta kepadamu. Ayah, semua orang di sini akan mengambil ibu? Akan ambil ibu dari kita? Tidak sayang. Mereka semua penggemar ibu. Sama seperti kita. Mereka juga suka ibu. Aku akan selalu mencintai ibu dan mendukungnya selamanya. Tapi, apa ibu akan memaafkan kita? Mungkin dia akan memaafkan. Ayah, lihat. Ibu sedang keluar. Shuya, Shuya, kamu sangat jahat. Aku akan selalu mendukungmu. Shuya, kami semua mencintaimu selamanya. Shuya, penggemarmu sangat bersemangat. Hati-hati, jaga keselamatanmu. Tidak apa-apa. Penggemar yang tercinta, terima kasih atas dukungan dan cintamu. Pule, pintu masuk bandara. Suara di pintu masuk bandara. Pusat lalu lintas vital. Jangan halangi area ini. Akan ada acara tanda tangan. Di lokasi acara, aku akan foto dan tanda tangan untuk semua. Terima kasih atas dukunganmu. Shuya, mobil lu sudah tiba. Ayo naik. Baik. Dah. Ayah, lihat. Ibu pergi. cepat! Ayah akan mengantarmu ke ibu. Minggir. Itu ibuku. Shuya, tunggu aku. Shuya. Penggemar tak berotak. Mengejar selebriti. Hidupmu tak berarti. Pergilah para bodoh. Jangan salahkan aku. Yang F3754. Ayah, kau baik-baik. Ayah baik-baik saja. Maaf Minghao, ini salah ayah. Ayah tak bisa mengejar ibu. Tak apa, Ayah. Ibu pasti akan kembali. Lain kali pasti berhasil temukan ibu. Ya, sejak Shuya kembali ke negeri ini, kita pasti akan menemukannya. Tolak, pengeras suara bisukan tambah akhiri tombol nomor. Ada apa? Manajer Jiang, konser Nona Qin mulai 3 hari lagi. Tiket sudah saya dapatkan untuk Anda dan Tuan Muda Jiang. Tiket VIP, akses ke belakang panggung, bertemu Nona Qin. Segera kirim tiket itu ke villa. Untuk 3 hari ke depan, batalkan semua janji bisnis. Aku harus dalam kondisi terbaik untuk menemuinya. Baik, Manajer Umum Jiang. Manajer Umum Jiang, konser Nona Qin. Semuanya sudah diatur? Tenang Manajer Jiang, nanti ada sesi jumpa fans VIP. Lalu bisa ketemu Nona Qin. Minghao, ayah ajak kau mencari ibu sekarang. Baik, ayo cari ibu. Pergi. Maaf Tuan, area VIP. Bawa security, hanya personel berwenang. Saya VIP, punya tiket. Concern, silakan masuk.
Permisi, Nona Qin Shuya di ruang mana? Menjaga keamanan. Bawa security. Nona Kindi. Terima kasih. Shuya, konsermu malam ini sangat sempurna. Aku terpesona oleh nyanyianmu dan sangat tersentuh. Ya, Shishi juga tersentuh oleh nyanyiannya. Shishi, kapan kau belajar memuji orang? Aku tidak memuji siapapun. Semua yang kukatakan benar. Baik, selanjutnya sesi foto dengan VIP. Tapi, kulihat di daftar Jiang Yanfu dan putranya. Shuya, harus hapus mereka dari daftar? Apa yang perlu ditakutkan? Bagiku sekarang, mereka hanya 2 penggemar. Jangan khawatir, selama aku di sini, mereka tak akan berani menyakitimu. Ayo pergi. Kita menuju segmen terakhir. Shuya, akhirnya aku temukan kau. San, akhirnya aku temukan kau. Kenapa kau di sini? Bukan urusanmu. Jiang dan Shao, kau memang orang penting, ya? Akan kuselesaikan sendiri. Shuya, San, kau akhirnya kembali. Aku menantimu bertahun-tahun. Ayo kita menikah lagi. San, ya? Tuan, ini properti pribadi. Harap pergi. Shuya, San, bagaimana kau lakukan ini? Aku suamimu 10 tahun. Kita sudah bercerai. Shuya, bahkan kau tak mau mengakuiku. Ming Hao masih penting bagimu. Dia anak kandungmu sendiri. Sudah cukup, Jiang Yanfu. Kau menyesal sekarang? Di mana kau saat itu? Tahu pepatah, nasi sudah jadi bubur seseorang. Security. Keduanya melecehkan Shuya. Keluarkan mereka. Ya, siapa berani? Pasti kau yang merayu Shuya. Kalau tidak, kenapa dia mau tinggalkan Ming Hao dan aku? Hari ini akan kuajarkan cara mengacau rumah tangga. Tuan Jiang, jangan ganggu hidupku lagi. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika aku bertindak keras. Shuya, Aku keluarkan mereka. Security. Segera pergi. Ibu, kumohon, jangan kirim Ming Hao pergi. Ming Hao tahu dia salah. pergi. Shuya, Ayah, ibu, kalian tak mau kami lagi. Shuya. Aku yang minta maaf. Asalkan aku bisa mendapatkan maafmu. Apapun kau minta, kulakukan. Aku tak akan menyesal. Ming Hao, kami akan terus meminta maaf pada ibu. Ibu pasti akan memaafkan kami. Jiang Yanfu, kau sudah cukup buat masalah? Ibu, kenapa kau di sini? Grup sedang menghadapi krisis keuangan besar. Kau benar-benar nekat mencari wanita itu. Akulah, cukup. Berhenti bicara. Pulang urus grup. Ini akan ku handle. Shuya, keluarga Jiang alami insiden besar. Keluarga Jiang tetap keluarga Jiang. Aku tetaplah diriku sendiri. Kita tidak terkait. Benar. Hari ini konsermu. Hari penting untuk penutupan sukses. Jangan bahas ini lagi. Ini, kusulang untukmu. Kuharap di masa depanmu, setiap konser akan sukses besar. Harapan Shishi untuk Ibu Shuya tetap muda selamanya. Terima kasih semuanya. Bersulang. Qin Shuya, Qin Shuya, lama tak jumpa. Aku tak percaya dalam setahun kamu sudah jadi penyanyi terkenal. Ternyata mengirimmu ke Konservatorium Musik Vienna adalah keputusan bijak. Bibi, apa Anda ingin menemuiku? Anda lihat bagaimana keadaannya sekarang? Yanfu dan Ming Hao tak bisa berfungsi tanpamu. Ini cek $5 juta. Kuharap kau kembali ke Yanfu dan Ming Hao. Dan Ming Hao, penerima, jumlah, talon cek Qin Shuya, Agustus 2025. Hadiah, tujuan, $5 juta tiap tahun. Sebagai bayaran, Bibi, Anda persis seperti dulu. Mengira uang bisa menyelesaikan semua masalah. Jawab pertanyaanku. Jiang Yanfu juga cuma transaksi bisnis? apa maksudmu? Keluarga Jiang dan aku tidak saling berhutang. Tak ingin ada kontak lagi. Jika masih belum puas, bahkan akan kukembalikan 5 juta yang Anda berikan dulu. Qin Shuya, jangan lupa, tanpa keluarga Jiang, kau tak mungkin pernah kuliah di Konservatorium Vienna. Salah paham, 10 tahun lalu aku sudah punya kesempatan belajar di luar negeri. Penyakit nenek Qin yang tiba-tiba memaksaku tanda tangani perjanjian dengan keluarga Jiang. Kalau tidak, aku sudah dapat 5 juta lebih cepat dan mengendalikan hidupku lebih awal. Beraninya kau bersikap seperti itu. Aku sudah memperlakukanmu dengan baik. Pikirkan baik-baik langkahmu selanjutnya. Keputusanku sudah tetap. Qin Shuya, jangan mengira jadi penyanyi terkenal memberimu perlindungan di Jiangcheng, lawan keluarga Jiang, dan kau akan menyesali akibatnya. Apa Anda mengancam Shuya? Siapa kau? Ini urusan pribadi keluarga Jiang dan Shuya. Kusarankan kau, jangan ikut campur. Urusan Shuya bukanlah urusan sepele. Beraninya kau. Apa kau sadar akibat melawan keluarga Jiang?
Kalian orang Jiang, sungguh bersikap angkuh. Kalian kira bisa kuasai seluruh negeri? Panggil mereka masuk. Tuan muda. Orang ini mengganggu makan. Keluarkan dia dari sini. Baik. Kurang aja. Aku adalah matriark keluarga Jiang. Hei, bawa pergi uang kotormu saat kau pergi. Kali ini, terima kasih atas bantuannya. Aku janji akan menjagamu. Aku selalu tepati janji. Wah, paman Lu hebat sekali. Ibu, kenapa tidak biarkan paman Lu menjadi ayahku? Dan dengan begitu, dia bisa melindungi kita selamanya. Jangan omong kosong. Presiden Jiang, kau akhirnya kembali. Hal buruk telah terjadi. Apa sebenarnya yang terjadi? Ada bukti kuat. Perusahaan Jiang dilaporkan karena penggelapan pajak. Kita kena denda ratusan juta. Apa katamu? Tuan Jiang, Dewan Direksi Kacau Balau. Pemegang saham berkerusuh di kantor pusat. Mereka minta penjelasan. Kalau tidak, mereka akan menuntut. Harus apa kita lakukan? Tuan Jiang. Ayah, kenapa denganmu? Jangan nakuti Ming Hao. Jiang Yanfu, ini hadiah dariku. Bagaimana rasanya? Kau yang melaporkan grup Jiang. Benar. Aku, Jiang Yanfu. Demi perempuan itu, Qin Shuya, kau membuatku kehilangan satu lengan. Sekarang, aku balas dendam dengan kejam. Akan kubuat kau membayar 1000 kali lipat. Apa yang kau inginkan? Kau punya 1 jam, transfer 20 juta kepadaku. Atau akan kuungkap lebih banyak aib grup Jiang. Akan kuhancurkan grup Jiangmu. Akan kuhancurkanmu sepenuhnya. Tuan Jiang, sudah lama aku memperingatkanmu. Jangan mudah percaya perempuan Song itu. Dia tak sebaik Nona Qin. Aku terlalu bodoh. Aku tak menghargai yang ada di depan mata. Aku mengusir Shuya. 2. Dan aku juga merugikan grup Jiang. Tuan Jiang, jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Saat Song Yao tinggal di villa sebelumnya, dia diam-diam kumpulkan banyak informasi. Bukti memberatkan grup. Sekarang dia pegang lebih banyak. Pasti dia punya cukup bukti untuk bangkrutkan grup. Coba, siapkan 20 juta. Transfer padanya sekarang. Tuan Jiang, grup ini sedang diselidiki otoritas. Semua akun kita telah dibekukan. Apa katamu? Cuan. Direktur Jiang, akhirnya bangun. Saya baru dengar, Tuan sudah kembali. Apa? Ayahku sudah pulang. Jiang Yanfu, berdiri! Ayah sudah pulang. Aku tak akui anak seperti kamu. Kegagalan yang tak berguna. Aku dan kakak kedua ketigamu. Kami sudah berjuang keras di luar negeri. Sudah 10 tahun ku percayakan grup ini padamu. Tapi kau cuma merenung di rumah setiap hari. Gara-gara seorang wanita bersikap seperti orang bodoh kasmaran. Hari ini, aku akan mengajarimu. Memberikan pelajaran tak terlupakan. Disiplin rumah. Berlutut. Lepaskan pakaianmu. Dosa pertama, untuk orang bodoh sepertimu. Kau mencemarkan kehidupan. Kau sudah kehilangan harga diri. Kau langgar aturan keluarga Jiang. Ini pantas dipukuli. Kau berselingkuh. Setelah 10 tahun, kau usir orang yang kusayangi. Menantiku. Kau mempermalukan keluarga Jiang. Kau bawa aib pada kami. Kau lupa semua kesopanan. Ini pantas dipukuli. Ayah, kau tidak apa-apa. Kau jahat. Jangan ganggu ayahku. Pasangan sempurna dari keturunan durhaka. Baik, hari ini cambukku ini akan mengajarkanmu sopan santun. Wahai penerus Jiang yang membangkang Jiang Ming Hao, kamu tidak hormati orang tua. Kau tidak beradab, memalukan sekali, penghinaan total. Hentikan pukulanmu. Wanita perusak, berani kau maju lindungi mereka. Lihatlah ayah dan anak ini hancur karena kemanjaanmu. Aduh. Kau sudah terlalu memanjakannya. Lihat dia sekarang. Aku punya alasan. Ini demi anak kita. Kau mau lakukan apapun untuknya.
Lalu kau pikir berhak seenaknya menginjak-injak hidup orang lain? Kau pikir dengan berkuasa lama berarti bisa kendalikan segalanya? Kau sadar betapa hampirnya kau hari ini menyinggung tuan muda tertua keluarga lu? Leo, pewaris tertua keluarga lu. Pewaris keluarga lu. Apa kau mengancam Shuya? Kau memalukan sebagai wanita. Andai aku tak kembali tepat waktu, keluarga Jiang, kita sudah hancur karena ulahmu. Tuan tua, Song Yao sudah ditangkap. Bawa dia masuk. Tuan tua, aku mohon maafkan aku. Akar semua ini adalah si kecilmu, si licik yang ikut campur. Tuan tua Jiang, aku mengakui salah. Takkan berani lagi. Yanfu, mohonkan ampun untukku. Bantulah aku. Song Yao, awalnya aku ingin memberimu belas kasihan sebagai bentuk hormat pada kebaikan keluarga Jiang dan Song. Tak kusangka kau berani hancurkan keluarga Jiangku. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena mengabaikan kesetiaan masa lalu, bawa dia ke suku terpencil di Afrika tanpa izinku. Dilarang menginjakkan kaki di luar Afrika selamanya. Baik, Tuan. Tidak, lepaskan aku. Mulai sekarang, keluargamu akan kehilangan dukungan finansial dari keluarga Jiang. Kalian diasingkan. Mulai hari ini, tak ada lagi ikatan dengan keluarga Jiang. Uruslah dirimu sendiri. Kumohon Tuan, jangan. Yanfu dan Mingha adalah cucu kandungmu sendiri. Keluarga Jiang tak punya tempat bagi keturunan pengkhianat. Dan kau, sayangku kecil, jangan kira kau bisa bebas juga. Sekarang, segera kembali ke kompleks keluarga Jiang. Tanpa izinku, jangan pergi sedikit pun dari kompleks. Nenek Qin. Nenek Qin, Cici, aku rindu. Aku pikir takkan bertemu lagi. Nenek Qin, aku kembali. Bagus kamu kembali. Aku juga merindukanmu tahun lalu. Hari ini kita bertemu. Maaf Nenek Qin, aku sibuk dengan konserku. Makanya baru datang sekarang. Tidak apa-apa. Lihatmu saja. Sudah membuatku bahagia. Oh, ini. Untuk panti asuhan. Ini 2 juta yuan. Oh, tidak. Aku tidak bisa menerima uangmu. Kebaikanmu 10 tahun lalu. Nenek ini tak akan bisa membalasnya. Jangan khawatir, Nenek Qin. Uang ini aku dapatkan sendiri. Selain itu, kunjungan ini tentang donasi. Aku juga ingin bertanya kepadamu tentang adopsi. Ada satu hal lagi yang ingin kubicarakan. Tentang adopsi. Apa maksudmu? Kamu ingin mengadopsi Shishi? Iya, aku tak tega lihat Sisi terombang-ambing tanpa rumah. Aku ingin memberinya rumah yang stabil. Nenek Qin, sudah lama kuperlakukan Ibu Shuya seperti ibuku sendiri. Mengadopsinya itu baik. Hidup Shishi sudah sulit. Denganmu yang merawatnya, aku tak akan khawatir lagi. Tapi ada syaratnya. Kita belum bisa melanjutkan untuk mengadopsi Shishi secara individual. Kenapa? Peraturan mengharuskan kamu punya suami dulu sebelum mengadopsi Shishi. Di mana aku bisa mencari suami? Pilih saja aku. Temui aku. Halo, Nenek Qin. Namaku Luci. Ya, pasangan Shuya. Halo. Shuya, aku juga sangat suka Shishi. Kenapa tidak biarkan aku jadi suamimu? Mari kita adopsi dia bersama. Berhenti bercanda. Bagaimana bisa begini? Nenek Qin, paman lu suka Ibu Shuya. Paman lu itu bodoh besar. Dia belum pernah mengaku pada Ibu Shuya. Ya, Tuan muda lo. Shuya, kalian berdua maju. Biar nenek lihat kalian berdua cocok. Siap, Nek. Nek, lihat aku dan Shuya. Kami terlihat serasi. Kalau dipikir, kalian berdua mirip suami istri. Shishi juga berpikir begitu. Paman lu dan Ibu Shuya sangat mirip pasangan suami istri. Nenek Qin, jangan goda aku. Bicarakan ini nanti saja. Shuya, apa kamu tidak suka padaku?
Aku juga tampan. Aku tidak lebih buruk dari Jiang Yanfu, kan? Latar belakang keluargaku kuat. Keluarga kami lebih unggul. Kami jauh lebih baik dari keluarga Jiang. Shuya sudah banyak alami. Dia sudah menderita bertahun-tahun. Sekarang dia pantas bahagia. Tuan muda lu orang baik. Dia sulit ditemukan. Pria yang begitu baik. Kamu tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Ya. Ibu Shuya, adopsi dia sekarang. Anak ini akan diambil, bisa diadopsi oleh keluarga lain. Shuya, Apa yang kamu lakukan? aku suka padamu. Maukah kamu menjadi pacarku? Tapi aku 5 tahun lebih tua darimu. Aku tidak keberatan. Istri lebih tua bawa keberuntungan. Kamu 5 tahun lebih tua. Aku yang beruntung. Maafkan aku, Luci. Kamu tahu apa yang kualami. Tidak ada dasar emosional antara kita. Jika kita menikah hanya untuk mengadopsi Shishi, mirip kontrakku 10 tahun lalu. Terlalu mirip. Aku tak bisa melakukanmu sembarangan. Tidak apa-apa. Cia, aku tidak keberatan. Itu benar sekali. Cia, mengapa kita tidak menikah saja dulu? Bukankah menikah dulu cinta belakangan sedang tren sekarang? Bu Shia, tolong setujui paman Lu. Shishi juga merasa ini luar biasa. Syaratku 1. Cia, silakan. Apapun syaratnya. Aku, Luci, takkan menolak. Setelah kita adopsi Shishi, langsung bercerai. Aku tak bisa menahanmu. Tapi setelah perceraian itu, aku bisa mencoba pacaran denganmu dulu. Baik, aku janji. Kalau begitu, sudah diputuskan. Baik, kalau begitu, sudah diputuskan. Hei, lihat. Putra sulung keluarga Jiang dulu. Dia berwibawa. Bagaimana dia bisa terlantar? Ku dengar putra sulung keluarga Jiang mengusir istrinya demi selirnya. Dia usir istri sah demi selir. Pria memalukan. Aku dengar, keluarga Jiang hampir bangkrut karena selir itu. Dia jebak mereka hampir bangkrutkan. Ayah dan anak itu diusir dari keluarga Jiang. Bajingan itu pantas diusir. Ayah, mengapa mereka harus membicarakan kita seperti itu? Maaf, Minghao. Semua salah ayah. Aku seret kau ke dalam masalah. Minghao tidak salahkan ayah. Aku tahu ayah lakukan semua untukku. Ada apa? Tuan Jiang, saya baru saja melacak alamat terkini Nona Qin. Apa yang Anda katakan benar? Apa yang kau katakan itu benar? Terima kasih. Kebaikan ini, aku akan mengingatnya selamanya. Tuan Jiang, kakek Tuan sudah perintahkan kami untuk tidak hubungi kamu. Ini sejauh yang bisa kubantu. Minghao, ayah akan mengajakmu menjenguk ibu sekali lagi. Baik, ayo pergi. Ayah Lu, ayah dan ibu akhirnya sudah dapat surat nikah. Mulai sekarang, aku bisa dengan terbuka memanggilmu ayah. Ayah Lu juga sudah lama menunggu-nunggu untuk menjadi ayahnya Shishi. Shishi, kamu berganti panggilan terlalu cepat. Buka pintunya, aku akan memasak untukmu. Baik. Shuya, apa yang kau lakukan di sini lagi? Jangan berani menindas. Ibu Shuya, aku panggil polisi. Shuya, kali ini aku bukan untuk mengganggumu. Perlu sesuatu? Bisa kita bicara berdua saja? Bisa tolong antarkan Shishi masuk dulu? Shuya, jangan mudah percaya omongan mereka. Tidak apa-apa. Silakan. Ayo pergi. Jangan mendekat. Berdiri saja di situ. Katakan apa yang ingin kau katakan. Shuya, aku tidak lagi punya rumah. Aku sepenuhnya diusir dari keluarga Jiang. Setelah ini, mungkin kita takkan bertemu lagi. Jadi? Aku datang kali ini hanya untuk melihatmu sekali terakhir. Selama 10 tahun terakhir, aku salah padamu. Entah kau maafkan aku atau tidak. Aku harus meminta maaf secara resmi. Shuya, maafkan aku. Saya minta maaf. Bangun. Aku terima permintaan maafmu. Shuya, terima kasih. Apa rencanamu untuk masa depan? Kami tidak bisa tinggal di Jiangcheng lagi. Aku berencana membawa Minghao kembali ke desa untuk hidup biasa-biasa saja. Hidup yang biasa-biasa saja. Apa yang lebih baik dari itu? Kartu ini ada 5 juta yuan. Terima. Tidak. Aku sudah terlalu banyak berutang padamu. Aku tak bisa berutang lagi.
10 tahun lalu, ibumu beri aku 5 juta. Sekarang aku kembalikan 5 juta ini. Baru setelah itu kita selesai. Aku mendengarkan semua yang kau katakan 10 tahun lalu. Tapi kali ini, kau harus mendengarkan aku. Jangan kembalikan kartu ini. Shuya, terima kasih. Hutang budi yang kupinjam darimu akan selalu kuingat. Biarlah masa lalu tetap di masa lalu. Ibu, bisa peluk aku untuk terakhir kali? Aku akan perbaiki diri. Jadi anak yang baik. Kemarilah. Maafkan ibu, nah. Shuya, sekarang kami akan meninggalkanmu. Shuya, selamat tinggal. Semoga kau bahagia. Semoga kalian berdua bahagia di sisa hidup. Terima kasih. Jiang Yanfu, kali ini kita akhirnya selesai. Tidak ingin bertemu lagi. Akhir cerita. Bisa tolong antarkan Shishi masuk dulu? Shuya, jangan mudah percaya omongan mereka. Tidak apa-apa. Silakan. Ayo pergi. Jangan mendekat. Berdiri saja di situ. Katakan apa yang ingin kau katakan. Shuya, aku tidak lagi punya rumah. Aku sepenuhnya diusir dari keluarga Jiang. Setelah ini, mungkin kita takkan bertemu lagi. Jadi? Aku datang kali ini hanya untuk melihatmu sekali terakhir. Selama 10 tahun terakhir, aku salah padamu. Entah kau maafkan aku atau tidak. Aku harus meminta maaf secara resmi. Shuya, maafkan aku. Saya minta maaf.